Islampedia, video yang beredar menggambarkan banyaknya orang-orang yang ada di Amerika dan di Eropa berbondong-bondong membeli Al-Quran. Dan di video itu dijelaskan mereka membeli Al-Quran karena melihat bagaimana orang-orang Gaza, muamalah mereka, interaksi mereka dengan Al-Quran, dan ternyata itu yang bisa menjadi sumber kekuatan buat mereka sabar, sumber kekuatan buat mereka istiqomah. Jadi mereka itu tertarik ketika melihat bagaimana gempuran penjajah Israel yang membabi buta dengan kezolimannya. Ada yang seorang bapak kehilangan anaknya, ada yang anak kehilangan orang tuanya, pasangan kehilangan pasangannya. Tetapi yang menguatkan mereka adalah Al-Quran. Yang menguatkan mereka adalah Al-Quran. Ketika mereka ditanya bagaimana, mereka jawab seolah dengan Al-Quran. Mereka jawab seolah dengan Al-Quran. Nah, orang-orang yang non-muslim nih, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, ketika melihat ini manusia bukan manusia sepertinya. Kenapa? Karena kok kuat sekali. Kalau mereka melihat, kalau ke merekanya gitu, ini nampaknya kan mustahil. Tapi ternyata ini ada orang yang sangat kuat sekali, dan di bawah kesulitannya tetap senyum, di bawah penderitaannya tetap mampu untuk tegar. Maka mereka melihat di balik itu ternyata ada Al-Quran, mereka berbondong-bondong. Dan ketika berbondong-bondong itu mereka baca, dan tidak sedikit juga ternyata yang mendapatkan hidayah dari itu. Oh, ternyata di Al-Quran ada surah An-Nisa, di Al-Quran ada surat yang berbicara tentang perempuan gitu kan. Bagaimana Al-Quran menghormati wanita. Lalu di Al-Quran ada kisah tentang Nabi Muhammad SAW, bahkan nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana segala macam bentuk kebaikan-kebaikan itu ada nilai-nilai kehidupan. Dari situ mereka akhirnya tertarik. Ini penting buat kita, Sobat Islampedia. Jadi, terkadang kita tidak merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu akan dilihat oleh orang, dan yang kita kerjakan itu akan menjadi inspirasi buat orang. Ini yang Masya Allah, sahabat-sahabat kita di Gaza, tetes air matanya itu menjadi sumber hidayah untuk orang-orang yang ada di Eropa dan Amerika. Sahabat-sahabat kita di Gaza, segala macam bentuk debu dari bom-bom yang diluncurkan oleh penjajah Israel itu ternyata mampu untuk membersihkan debu-debu kesyirikan yang ada di negara-negara lain. Apa nggak luar biasa ini? Senyuman mereka ternyata mampu untuk mencerahkan kita-kita yang saat ini mungkin banyak sekali merasa futur, malas ibadah. Tapi begitu mengingat itu, ya Allah, bagaimana saya yang sudah diberikan rasa aman seperti ini masih malas ibadah? Akhirnya semangat Islam dengan Al-Quran. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa nahnu qaumun, kita itu adalah kaum a'azzanallah bil Quran, yang Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Dan itu terbukti di sini. Karena kala itu ketika Umar bin Khattab melepas para sahabat untuk melaksanakan perang pada masa itu, pesannya diantaranya adalah itu, jangan kalian jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran ini yang akan membimbing kalian. Dan ternyata terbukti bagaimana sahabat-sahabat kita di Gaza membuka mata dunia sehingga mereka dekat dengan Al-Quran. Walau mungkin itu dengan pengorbanan, kesedihan, dan kepiluan mereka, tetapi insya Allah air mata mereka, air mata yang memberi hidayah untuk seluruh umat di dunia.